Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan lanjut lagi menjelaskan tentang cloning dan aplikasi rekayasa genetika dalam kehidupan. Istilah klon asal mulanya muncul dengan arti memperbanyak DNA pada bakteri. Para ilmuwan memperluas pengertian tersebut menjadi setiap individu yang dapat dihasilkan individu baru tanpa melalui perkawinan, meski satu saja disebut juga dengan mengklon. Pada prinsipnya, mengklon individu baru ialah mengganti inti telur dengan inti sel definitif, lalu merangsang telur itu agar tumbuh. Inti telur tersebut mengandung separuh kromosom sel definitif yang disebut haploid. Nah, pada hakikatnya, cloning merupakan langkah penggandaan dari suatu makhluk hidup dengan menggunakan kode DNA makhluk hidup tersebut. Nah, adapun manfaat dari cloning yang pertama itu mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini digunakan dalam rangka pengembangan biologi, khususnya reproduksi embriologi dan diferensiasi. Yang kedua itu pengembangan dan perbanyakan bibit unggul. Berperan dalam menghasilkan hewan ternak yang unggul seperti domba, kambing, sapi, dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya itu diagnostik dan terapi. Sebagai contoh, jika sepasang suami istri diduga akan menurunkan penyakit genetika thalassemia mayor. Nah, berikutnya itu menolong pasangan infertil mempunyai turunan. Nah, cloning ini pada manusia dapat membantu atau menyembuhkan sepasang infertil mempunyai turunan. Nah, jenis-jenis pada cloning. Yang pertama itu cloning molekul. Secara umum, cloning fragmen DNA mencakup 5 langkah strategis. Yang pertama itu isolasi dan pemurnian DNA sel sampel. Yang kedua, ligasi untuk melekatkan potongan-potongan DNA dalam sekuens yang diinginkan. Fragmen DNA dicampurkan dengan plasmid yang telah dipotong dengan enzim restriksi yang sama. Kemudian DNA ligase ditambahkan untuk mengikatkan fragmen DNA ke plasmid. Dan berikutnya transfer untuk menyisipkan potongan baru DNA ke dalam sel. Yang keempat itu seleksi. Nah, seleksi sel-sel yang berhasil ditransferkan dengan DNA baru. Berikutnya itu cloning sel. Cloning sel bertujuan untuk menghasilkan suatu populasi sel dari satu sel tunggal. Pada organisme unisel seperti bakteri dan jamur, proses ini relatif mudah dan hanya memerlukan inokulasi pada media yang sesuai. Nah, pada kultur sel dari organisme multiseluler, baik sel dewasa maupun sel puncak klonik sel merupakan hal yang cukup rumit karena sel-sel ini tidak dapat tumbuh pada media standar. Berikutnya itu cloning organisme. Cloning organisme disebut juga cloning reproduksi yang bertujuan untuk menghasilkan organisme multisel yang identik secara genetik. Proses cloning ini merupakan reproduksi aseksual di mana tidak terjadi fertilisasi. Di sini dilakukan transfer inti dari sel dewasa donor ke dalam sel telur tanpa inti. Bila sel telur telah membelah normal, maka akan dipindahkan ke dalam uterus inang substitusi. Klon yang dihasilkan tidak sepenuhnya identik oleh karena sel somatik dapat mengandung mutasi DNA inti. Teknik pada cloning. Yang pertama itu ada embryo twinning. Pada embrio yang masih dini dilakukan separasi secara manual sehingga menghasilkan sel-sel individu yang selanjutnya akan membelah dan berkembang. Embrio ini diimplementasikan pada inang substitusi sampai cukup bulan dan kemudian dilahirkan. Untuk selengkapnya bisa dilihat pada gambar di samping ini. Kemudian teknik yang kedua itu blastomere dispersal. Nah, teknik ini dimulai dengan pemisahan secara mekanik sel-sel individual sebelum pembentukan blastosit atau sel-sel awal membentuk bola yang berisi cairan. Nah, bisa dilihat contohnya seperti di gambar ini. Pada teknik cloning yang ketiga ini, itu nuclear transfer atau somatic cell nuclear transfer atau biasa disebut dengan SCNT.
Pada teknik ini dibutuhkan dua sel, yaitu sel donor dan sel telur. Teknik ini melibatkan beberapa tahap penting. Yang pertama itu penyediaan ovum yang sudah matang, kemudian yang kedua pengeluaran kromosom yang terdapat dalam ovum, kemudian yang ketiga transfer inti sel hewan yang dikloning ke dalam ovum enuklease, kemudian yang keempat aktivasi embrio yang baru terbentuk sehingga uh, menginisiasi perkembangan embrionik, dan yang kelima itu kultur embrio in vitro, dan yang keenam itu transfer embrio yang dikloning ke induk resipien. Nah, teknik SCNT ini merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian cloning hewan. Aplikasi dari teknik SCNT ini adalah pada penelitian cloning reproduktif dan cloning terapeutik. Pada cloning reproduktif, setelah sel klon mengalami pembelahan hingga tahap blastosit, embrio selanjutnya ditransfer ke induk resipien untuk dilahirkan secara normal. Sedangkan pada cloning terapeutik, setelah embrio mencapai tahapan blastosit, embrio dikultur secara in vitro dalam medium spesifik untuk didiferensiasikan menjadi berbagai jenis sel untuk kegunaan terapeutik. Nah, perbedaan tahapan antara cloning reproduktif dengan cloning terapeutik dapat dilihat pada gambar di sampingnya. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi cloning. Faktor-faktor yang mempengaruhi cloning ini, hewan klon yang berhasil direproduksi dalam jumlah yang cukup banyak berasal dari domba, sapi, kambing, kelinci, kucing, dan mencit. Sedangkan tingkat keberhasilan cloning pada hewan anjing, ayam, kuda, dan primata masih sangat rendah. Kemudian variabel yang mempengaruhi keberhasilan cloning itu ada yang pertama tuh tergantung dari spesies, tipe sel, donor inti, modifikasi genetik, ovum resipien, dan teknik transfer inti. Kemudian pada bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan ini bermanfaat untuk pembuatan insulin. Gen yang dapat mengatur sekresi insulin diambil dari kromosom yang berasal dari sel manusia. Kemudian yang kedua itu plasmid bakteri yang akan direkayasa tersebut diambil atau diisolasi. Kemudian yang berikutnya plasmid tersebut dipotong dengan menggunakan enzim retriksi di tempat tertentu. Berikutnya, gen yang telah dipotong dari kromosom sel manusia itu kemudian sambungkan menggunakan enzim ligase di plasmid yang tadi telah dipotong. Kemudian berikutnya, plasmid yang sudah disisipi gen manusia itu kemudian dimasukkan kembali ke dalam bakteria. Berikutnya, bakteri yang telah mengandung gen manusia itu selanjutnya dikembangbiakan hingga memproduksi banyak insulin. Berikutnya itu terapi gen. Terapi gen dilakukan dengan cara mengganti atau menginaktifkan gen yang tidak berfungsi. Nah, menambahkan gen fungsional atau menyisipkan gen ke dalam sel untuk membuat sel berfungsi normal. Terapi ini melibatkan transfer asam nukleat berupa DNA ke sel embrionik maupun somatik pasien sehingga gen tersebut memiliki efek pengobatan terhadap penyakit pasien. Berikutnya itu gen fungsional yang ditransfer berperan menggantikan fungsi gen abnormal yang menyebabkan penyakit tertentu. Kemudian yang berikutnya itu antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini dibuat dengan cara melakukan penggabungan atau fusi dari dua jenis sel, yaitu limfosit B yang memproduksi antibodi dengan sel kanker yang dapat hidup dan membelah terus-menerus. Hasil fusi antara sel limfosit B dengan sel kanker secara in vitro ini disebut dengan hibridoma. Sel hibridoma ini mempunyai kemampuan untuk tumbuh yang tidak terbatas dalam kultur sel, sehingga mampu memproduksi antibodi monoklonal dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Kemudian dalam bidang industri, yang pertama itu bisa digunakan dalam tes DNA untuk kecantikan. Tes DNA dapat menjelaskan kondisi dan kebutuhan spesifik kulit konsumen yang sesuai dengan hasil tes DNA tersebut.
Nah, salah satu hal paling mendasar yang bisa diperoleh dari tes DNA adalah profil kondisi kulit. Kemudian berikutnya kebutuhan spesifik kulit, bahan aktif, kandungan dalam produk perawatan, hingga kecocokan dengan jenis kulit masing-masing individu. Kemudian yang berikutnya itu industri tekstil yang ramah lingkungan. Contohnya pada rekayasa genetika pada pisang abaka yang seratnya bisa digunakan untuk membuat kain. Kemudian berikutnya keunggulan serat yang dihasilkan pisang abaka melalui teknologi rekayasa genetika, yaitu serat yang dihasilkan berwarna alami hingga ramah lingkungan dan lebih tahan lama dengan keragaman sifat yang kompleks. Sedangkan dalam bidang forensik, nah DNA ini memiliki bagian-bagian pengulangan yang bervariasi, disebut dengan sidik DNA. Satu seri probe akan berikatan dengan DNA sampel dan menghasilkan pola yang berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. DNA yang biasa digunakan dalam tes adalah DNA mitokondria dan DNA inti sel. Sedangkan dalam bidang pertanian, tanaman transgenik merupakan tanaman yang memiliki gen yang disisipi gen dari organisme lain. Nah, salah satu contoh produk rekayasa genetika dalam bidang pertanian adalah golden rice atau beras emas. Nah, sekian dan terima kasih untuk penjelasan saya. Cukup di sini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan saksikan lagi video berikutnya.